Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar lagi tentang materi biografi dalam bahasa Indonesia. Teks biografi ini ada di kelas 10 semester 2 ya. Mari kita perhatikan baik-baik apa yang harus kita cermati dalam teks biografi berikut ini. Apa itu teks biografi? Teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Bisa berupa kelebihan, bisa berupa masalah atau kekurangan yang harus ditulis oleh seseorang dalam teks tersebut. Selain biografi, ada juga autobiografi. Autobiografi adalah riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Sedangkan biografi adalah riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain terhadap tokoh tersebut. Ciri-ciri teks biografi. Ciri-ciri teks biografi yang pertama yaitu memuat informasi berdasarkan fakta. Teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta, tidak boleh berdasarkan opini atau pendapat orang lain pada tokoh yang sedang diceritakan itu. Dan bentuknya pun harus berbentuk narasi. Nah, narasi ini artinya cerita berdasarkan urutan waktu kejadian ya. Dari tokoh itu lahir, sukses, sampai tokoh itu meninggal. Nah, ciri-ciri teks biografi yang berikutnya adalah memuat sebuah fakta pengalaman hidup. Fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah sampai pada akhirnya si tokoh sukses sehingga patut menjadi teladan, dan apa yang dilakukannya dalam kehidupannya, baik dalam karirnya, sukses dan menjadi teladan. Nah, ciri-ciri teks biografi yang berikutnya adalah struktur yang dipergunakan itu jelas. Ya, jadi teks biografi memiliki struktur yang jelas, yang sesuai dengan ketentuan yang nanti kita akan bahas secara khusus. Nah, jenis-jenis teks biografi. Nah, berdasarkan sisi penulis, jadi jenis teks biografi itu ada biografi yang ditulis orang lain, kemudian ada autobiografi yang ditulis oleh dirinya sendiri. Kemudian jenis-jenis teks biografi berikutnya adalah berdasarkan isinya. Isi dari teks biografi itu bisa biografi perjalanan hidup si tokoh, bisa juga biografi tentang perjalanan karir. Jenis-jenis teks biografi berikutnya, kalau dia berdasarkan persoalan yang dibahas, biasanya ini akan menjadi biografi politik, biografi intelektual, dan juga ada biografi jurnalistik. Kemudian jenis-jenis teks biografi berdasarkan penerbit. Jadi ini jenis teks yang ditulis dengan buku sendiri atau bisa juga dengan buku subsidi.
Kalau buku subsidi itu biasanya akan dibiayai oleh orang-orang yang menjadi donatur atau pemerintah yang ingin memiliki buku tersebut ya, buku atau biografi seorang tokoh tersebut. Nah, kita sekarang akan membahas tentang struktur teks biografi. Jadi dari struktur teksnya ini kita bisa lihat di sini ada orientasi, ada peristiwa dan masalah, ada reorientasi. Dalam orientasi ini kita akan mengenal suatu tokoh, atau bisa juga berisi gambar awal tentang tokoh tersebut di dalam teks biografi ini. Jadi tahap pengenalan tentang tokoh itu disebut dengan orientasi di bagian awal ya. Berikutnya adalah peristiwa dan masalah. Pada struktur teks biografi peristiwa dan masalah, pada tahap ini bagian kejadian atau peristiwa yang dialami tokoh berisi tentang penjelasan suatu cerita, baik berupa permasalahan, karel, hal yang menyenangkan atau yang menyedihkan. Kemudian struktur teks biografi yang terakhir itu disebut dengan reorientasi. Pada bagian reorientasi ini, tahap ini adalah bagian penutup yang berisi mengenai pandangan penulis tentang tokoh yang sedang dikisahkan. Nah, itulah struktur teks biografi. Bagaimana dengan kaidah kebahasaan teks biografi? Kaidah kebahasaan teks biografi menggunakan kata ganti orang tunggal, ketiga tunggal. Ia, dia, beliau. Nah, maksudnya di sini agar setiap penulisan dalam paragraf itu tidak monoton hanya menggunakan misalnya namanya Bapak Jokowi, terus setiap paragraf menggunakan Bapak Jokowi. Jadi tulisannya kelihatan nanti setiap paragraf dia akan kelihatan monoton. Tapi nama Bapak Jokowi itu bisa diganti menjadi beliau, sang presiden, ia, dia gitu. Jadi paragraf kita akan kelihatan indah. Kemudian kaidah kebahasaan yang berikutnya menggunakan kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan ini untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh tokoh. Nah, kaidah kebahasaan teks berikutnya banyak menggunakan kata fasib. Nah, penggunaan kata fasib ini untuk menjelaskan peristiwa yang dialami oleh tokoh. Kaidah kebahasaan berikutnya menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan sifat tokoh seperti jenius, rajin, dan ulet. Nah, itu kaidah kebahasaan teks biografi. Nah, demikianlah anak-anak pelajaran tentang teks biografi. Nanti di bawah ini akan Ibu berikan contoh-contoh teks yang memiliki struktur yang sudah kita bahas tadi tentang orientasi, tentang reorientasi, tentang peristiwa yang akan kita bahas dalam teks-teks berikut ini. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi.